Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah Sarabitip, NIM 19322111128. Perkenalkan, nama lengkap saya Adres Universuis, NIM 19332111130. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang motivasi berprestasi, kerjasama tim, komunikasi, dan negosiasi. Yang pertama, motivasi berprestasi. Pengertian menurut para ahli, motivasi berprestasi adalah suatu dorongan yang terdapat dalam diri siswa yang selalu berusaha atau berjuang untuk meningkatkan atau memelihara kemampuannya setinggi mungkin dalam semua aktivitas dengan menggunakan standar keunggulan. Karakteristik individu yang memiliki motivasi berprestasi yaitu: pertama, menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasilnya dan bukan atas dasar untung-untungan, nasib, atau kebetulan. Yang kedua, memiliki tujuan yang realitas tetapi yang menantang dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu besar resikonya. Yang ketiga, mencari situasi atau pekerjaan di mana ia memperoleh umpan balik dengan segera dan nyata untuk menentukan baik atau tidaknya hasil pekerjaannya. Ciri-ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi yaitu: pertama, mempunyai keinginan kuat yang berbeda dengan orang yang lain. Kedua, melakukan hal-hal dengan lebih baik. Ketiga, mencari kesempatan di mana mereka memiliki tanggung jawab pribadi dalam menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah. Yang keempat, lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan di mana mereka memiliki tanggung jawab pribadi. Kelima, memilih tugas pekerjaan yang memiliki resiko yang sedang. Keenam, tidak menyukai adanya sebuah keberhasilan secara kebetulan. Yang terakhir, tujuan yang ditetapkan merupakan tujuan yang tidak terlalu sulit dicapai dan juga bukan tujuan yang terlalu mudah dicapai. Selanjutnya, materi kerjasama tim. Baik, yang berikut kerjasama tim atau good team player. Kerjasama tim adalah suatu kemampuan untuk bekerja sama dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerjasama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Melalui kerjasama tim yang kuat, kita bisa meraih suatu pencapaian besar yang mungkin tidak kita pernah pikirkan sebelumnya. Itulah mengapa kerjasama tim menurut para ahli adalah suatu hal yang harus dibangun dan dijaga dengan baik. Untuk menjadi seorang good team player atau anggota tim yang baik, artinya Anda telah mampu untuk bekerja sama dalam sebuah teamwork dan mengerjakan mengerjakan tugas-tugas yang ada dengan baik. Ketika Anda mampu menjadi tim player yang baik, maka Anda akan disenangi rekan kerja serta atasan Anda. Materi selanjutnya, komunikasi. Pengertian komunikasi adalah merupakan dasar interaksi antar manusia untuk memperoleh kesepakatan dan kesepahaman yang dibangun untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal di antara keduanya.
Komunikasi bisnis adalah setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership sumber daya intelektual untuk mempromosikan suatu gagasan, suatu produk, servis, atau suatu organisasi. Unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi meliputi 5 unsur, yaitu pertama, komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Bentuk komunikasi. Pada dasarnya, ada 2 bentuk komunikasi yang umum digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Selanjutnya, hambatan dalam berkomunikasi. Hambatan yang pertama yaitu hambatan teknis. Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Yang kedua, hambatan semantik. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Definisi semantik adalah studi atas pengertian yang digunakan lewat bahasa, suatu pesan yang kurang jelas. Baik, materi selanjutnya adalah negosiasi. Negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Negosiasi selalu melibatkan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari kesepakatan di antara kedua belah pihak dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Selanjutnya, proses negosiasi. Yang pertama, tahap perencanaan atau negosiasi. Yang kedua, tahap implementasi atau selama negosiasi. Yang ketiga, tahap peninjauan atau setelah negosiasi. Baik, selanjutnya tujuan dan upaya negosiasi. Tujuan dan upaya negosiasi adalah yang pertama, menemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak yang secara adil. Kedua, dapat memenuhi harapan dan keinginan kedua belah pihak sehingga tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan dari kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, memecahkan problem yang menimpa mereka atau mendapatkan keuntungan. Demikian hasil penyampaian dari materi kami dari kelompok 2. Jika ada kesalahan kata dan kurang kenyamanannya, kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Salam.